Oke, saya sekarang ada di kantor Soneta Rekor, sedang mengadakan halal bihalal Pahmi Tamu MPT Pahmi Tamami bersama Kiai Haji Robi Rama. Yuk kita ikuti persiapannya acara halal bihalal Pahmi Tamami. Ini security keamanan Pahmi Tamami. Ini persiapan acara halal bihalal Pahmi MPT Pahmi Tamami. Ini ada juragan sudah hadir di juragan. Itu Kiai. Kita sedang melihat ini lokasi tempatnya Bang Haji Sonata, Pak Kiai Haji Romi Rama, acara Pahmi Tamami. Kita akan persiapkan acara halal bihalal Pahmi Tamami ya, dalam rangka Lebaran. Oke, ikutin terus ya, ikutin terus. Bu, ini Kepulauan Sakti Depok ini Tangsel, Depok Tangsel. Tangsel aku belum main. Yang punya Depok kayak Abu Bakar Padu. Masya Allah, protes. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhir kelak. Amin. Yang terhormat Bapak Romai Ramya sebagai Ketua Majelis kepada yang terhormat Ketua Umum MPP Pahmi Tamami Aswaja, yaitu Bapak Romai Rama, yang kita sama-sama hormati Kiai Haji Abu Hanifah, yang kita hormati Kiai Haji Abu Bakar Madris, yang kami hormati Kiai Haji Hilman atau Roma Muda, kemudian juga Kiai Haji Raden Syihabuddin, yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Firdaus Haki, yang kita hormati Kiai Haji Amiruddin Said, yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Maulana, Kiai Haji Hamzah, dan juga yang kita sama-sama hormati Kiai Haji Firdaus Turmuji, dan juga Bapak Haji Syafi'i Makasan sebagai bendung, serta seluruh pengurus MPP, MPW, MPC Pahmi Tamami Aswaja. Izinkan saya pada hari ini yang bertugas untuk membawakan acara, menyampaikan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan-sambutan, kemudian nanti ada mauizah, dan juga ada arahan dari Ketua Umum MPP, serta doa penutup. Untuk itu, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang selalu memanjangkan tali silaturahmi seperti hanya yang saat ini kita sedang jalankan. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Ala hadiniah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iya. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Amiruddin Syahid. Waktu dan tempat dipersilakan, disediakan. Ya. Masalah Pak.
Oh, maaf, Ahmad Lutfi. Silakan. Di pas lain. Menunggu. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abdah
وأعز الجند وحزم الأحزاب وحده الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, pimpinan umum kita, Profesor Dr. Haji Romai Rama, para asatiz yang saya sebutkan satu-satu, jamaah sekalian yang berdoa kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah siang ini kita kumpul dalam rangka bersilaturahim. Mudah-mudahan kumpul kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, yang pertama saya atas nama Sayyidul Bait mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada pimpinan umum kita Kiai Romai Rama yang sudah memfasilitasi semuanya. Jadi saya cuma ketempatan doang, atas nama doang. Jadi fasilitas semua kesiapan beliau yang mempersiapkannya. Terima kasih, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah memenuhi undangan. Tentunya mohon maaf apabila di sana sini terdapat kehilapan, kesalahan. Mohon maaf karena mungkin tempat dan sebagainya. Jika memang tidak memenuhi syarat dan keinginan, sekali lagi kami mohon diluarkan juga maaf yang seluas-luasnya. Tentunya hal ini keterkaitan dengan apa yang kita lakukan selama ini, yaitu persoalan puasa. Yang dimana banyak sekali lagu-lagu beliau ini yang berkaitan dengan puasa. Karena puasa itu diawali dari terbit matahari, terbenamnya matahari. Artinya puasa itu adalah menjalani kehidupan kita. Makanya maghrib kurang 5 menit juga nggak boleh, karena memang umur itu udah dibatasin. Dan puasa itu sebenarnya adalah belajar dari kehidupan, di mana kehidupan kita ini selalu banyak yang kita kejar dunia, ya, sampai begitu mau maghrib semuanya udah ada. Yang kemudian yang kita makan padahal sedikit, ya, air begitu banyak padahal seteguk selesai. Makanan begitu banyak, makan kadang-kadang cuma sepotong lontong pelan gitu ya, padahal di piring banyak. Itulah kehidupan kita yang kita hidupkan, yang kita bawa besok di hari kiamat atau di alam kubur kita. Oleh karena itu, makanya sekalian, sering saya bilang yang paling sering kita lihat di bulan puasa apa sih? Yang sering banget kita lihat apa? Jam. Ada bangun tidur kurang 2 jam, jadi kurang 5 menit. Itu berarti kita nungguin usia kita makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Belajar puasa, makanya belajar dari situ supaya apa? Nah, ini ada halal bihalal. Makanya kata Nabi, puasa itu kalau buka makin yang manis, gitu kan ya? Padahal kan kagak ada yang kagak yang demen, ada yang nggak ada yang demen, nambah nama manis, bener nggak? Nabi ngajarin kita kudu buka puasa yang artinya kalau habis puasa mulut itu manisin, jangan gibah, jangan namimah, jangan sirik, jangan dengki. Kadang-kadang kita puasa doang kan, siang saya dibikin ngobrol, si anu gini, gua nggak begitu lah, ntar malam aja, gitu. Ya santai. Ya, kadang-kadang kita suka gitu tuh, suka nyeritain orang padahal kita nyeritain sendiri. Hidup itu jangan suka fitnah, jangan gibah. Nyintain orang itu dosa, apalagi memfitnah, jangan kain bohong. Itu sama juga berarti. Nah, oleh karena itu dengan berhalal-halal ini, sebagaimana saya dengar dari guru kita Kiai Sayyidina Hajat almarhum, beliau mengatakan kun kaliyadain walan takun kalusunain. Kata beliau makalahnya itu kun kaliyadain walan takun kalusunain. Kalau silaturahim itu jadilah 2 tangan, jangan jadi 2 telinga. Kenapa? Kuping sama-sama dipala nggak pernah akur. Dari dulu pengen hari kuping kanan berkuning orang temu. Makanya kagak akur-akur. Kadang-kadang sama-sama namanya Pak Mita Mami. Ada yang kanan, ada yang kiri gitu. Nah, benar satu wadah ya. Jangan lu jangan kayak kuping, mendingan ke tangan. Kenapa? Kompak. Buktinya mana? Tangan kiri gatal. Yang garukin? Kanan gatal. Yang garukin? Dua-duanya gatal. Barang, dua-duanya. Nah, oleh karena itu silaturahim ini menjembatani dari Ramadan. Banyak lagu-lagu guru kita tentang kehidupan di alam kubur, yang persiapan-persiapan kita untuk menuju di Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu
sekali lagi saya atas nama Syaibul Bait mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah memenuhi undangan ini. Mudah-mudahan keluar dari acara ini dosa di antara kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih wabil khusus kepada Kiai Roma yang sudah memfasilitasi semuanya ini. Mudah-mudahan Allah berikan kelibat gandaan dan mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Abu Hanifah. Kepada Bapak Kiai Haji Abu Hanifah kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pertemuan para alim ulama, para sahabat, para guru-guru, terkhusus teman saya, sahabat saya, saudara saya yang tidak asing lagi buat kita, dan hati akhirat. Mudah-mudahan beliau panjang umur, walafiat, rezekinya banyak, dan bisa menghimpun sahabat saya yang baru saja memberikan Kiai Haji Abu Bakar Badrus. Dulu namanya Kiai Haji Abu Bakar Aceh. Saya tahu beliau terus dia berdakwah. Ada Kiai Haji Syabuddin, ada Roma Irama Muda dari Sukabumi, ada sahabat saya juga tidak asing lagi, akhirnya Bapak Haji Patrio. Mudah-mudahan selalu manggung terus dari sini. Ada lagi sahabat saya Haji Anas Kurdi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya disuruh sambutan panitia. Ya, panitianya ya begini-gini ya udah, ngomong aja nih sudah. Yang penting doa saya selalu begitu. Ya, alhamdulillah tadi malam juga tahajud ini. Saya setiap minggu coba lepas tahajud walaupun 2 kali, 3 kali. Dan yang terutama memang selalu saya sebut itu abang kita Roma ini. Karena 12 malam beliau nelfon saya setengah 12 bulan suci Ramadan. Saya bilang apa? Yang mengaji nggak apa-apa, umur tua yang penting sehat. Kan gitu sudah dia apa ini bakal mudah kita jalan ke pengkor sama pengkor yang itu. Saya selalu mengatakan begitu. Ya memang semuanya istri anak saya doakan semua. Kalau masai umurahu wa azwajahu wa auladahu selalu begitu. Ya, karena doa al-ghaib mustajab. Doa dari kejauhan itu yang sangat makbul dari jauh. Karena tidak ada unsur dia, tidak ada unsur. Dan saya cinta sekali sama beliau. Dari saya kelas 1 di Gontor tahun 72, habis makan siang itu selalu mendengarkan lagu-lagu beliau. Di Gontor itu paralel dari pusat dikirim ke cabang-cabang. Selalu lagu beliau. Sampai sekarang di mobil saya juga begitu. Kalau nggak dengar lagu beliau, ini kadang-kadang otak lemes juga itu. Dan aneh lagi nih, entah harus binikmat. Saya kalau mau khutbah Jumat belum punya judul. Gue mau khutbah apa nih? Saya setel lagu beliau, muncul tuh dua-duanya. Oh ini, oh ini. Memang kita harus perlu hiburan. Ya, kan jangan benci sama seni. Jangan. Ada orang yang nggak senang sama seni, lihat pokoknya jelek gitu. Jelek, ketawa, asem. Jangan, saya selalu hiburan di rumah.
Tiap ngawinin ada dangdut, walaupun secara organ ya, dan sebagainya. Jadi saya hiburan, karena kita ini perlu hiburan. Jadi kalau dilihat umur udah tua juga, 72 tahun. Berantem masih berani. Soalnya kalau ada yang brengsek, saudara kalian dijelekin om aja, saya marah. Nah saya sampaikan di muka umum, yang jelekin abang gua, lu urusannya sama gua. Gua matiin dari rumah. Saudara-saudara, seminggu, bulan, paling lama 40 hari. Dan mati lu foto kuping gua. Taruhan saya begitu, saudara-saudara. Memang beliau ini jauh sama kita dah. Ini betul-betul berani jahid fisabilillah. Siapa yang berani membantah masalah-masalah apa ini sekarang beliau? Karena kan enak kita udah nggak disaturonin lagi. Coba dulu kita disaturonin terus pak. Rumah saya tuh ada minta duit 20 juta, 15 juta, 85, 84, macam-macam. Datang jam 2 pagi mau pinjam mobil. Karena mau pinjam mobil enteng, songong lagi. Kita mau udah tua, bocah kita aja udah 40 tahun, dia datang, karena mau pinjam mobil sama itu. Lu berapa tahun baru? Anak muda lebih dari umurnya. Anak ente. Nah, mereka tuh nggak mau menghormati kita, kalau jatuh sudah seperti itu. Maksa jam 2 pagi ini bukan waktu namu. Bilangin, kawan-kawan istirahat. Ente mesti kasih, karena mau ujung-ujung mau bawa cucu Rasulullah. Biar cucu setan bawa ke itu. Yang saya tuh ya bawa gampar bawa itu. 3 anak muda dari itu. Jadi maksanya mereka itu. Nggak, saya nggak saya usir pulang. Besok balik lagi, handphone sana terhilang. Karena kita mau bangga dengan yang begini. Jangan. Ya, namun beliau inilah termasuk mujahid betul. Kalau kita masih takut, Pak, ngomong-ngomong begini masih takut kita ini. Kemarin datang ke rumah saya, dia ke Saru. Ini saya kan muda di rumah, Saru saya umur 36, kan sedang cakep begini. Tergagahnya. Datang ke rumah, ada dia. Ente anaknya Kiai, apa istri Kiai? Belum kata si saya, ya ini lagi ngajar di masjid, karena bisa balik lagi. Balik lagi nanyain lagi. Tadi istri dia anaknya dia. Ini dia nih. Kalau dia bini gue, lu mau apa? Kalau dia anak gue, lu mau apa? Kalau dia bilang, anak minta, anak kami golok keluar sama pistol dari kamar. Mau makan ini hari luar ini. Iya, cuma kita masih halus. Dari Bang aja udah lebih berani dari kita. Masih halus dari dia. Pelakuan mereka itu jahiliyah semua. Kita bersatu. Jadi kalau mudah Kiai Fahmi Tamami aja. Ada Kiai Roma Muda, ada Kiai Haji Abu Bakar Madri, ada Abu Hanifah, ada Kiai Syihabuddin, banyak lagi Kiai-Kiai ini. Yang diundang lagi begitu udah. Coret berbelian. Allahu Akbar. Maksudnya Kiai Akhir enak. Jadi awet muda kita bilang ya. Canda sebenarnya. Kalau saya banyak belajar dengan lagu Muhammad, lagu percintaan, lagu kehidupan yang dunia akhirat dari saya. Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari. Ini rekreasi yang mahal serta memikat hiburan yang selalu dinikmati. Makan minum lah begitu, dunia akhirat masih ada. Lagi nyanyi begini nih, orang bilang Abu Hanifah kayak Roma Irama. Yang salah bukan begitu, Roma Irama yang kayak gua. Hiburan, kalau gak ada banyolan kagak seger. Masih ada hiburan gitu. Lanjutkan dulu. Nanti di akhirnya bagus sekali itu. Dunia hanya persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Begitu kan? Tapi ingatlah, gunakan fikir. Dari sekalian, itu pelajaran ilmu yang berharga sekali buat kita. Tinggal kita membaca pakai ayat, pakai hadis. Makanya saya banyak berilmu dengan beliau, dengan lagu-lagu.
lagu yang lagu itu cukup banyak sudah nabinya. Ibu hobi saya tuh lagu dari kalian, saya sampaikan kepada mereka semua. Jadi kita nggak usah takut ya, atau kurang kita aja. Jadi saya menyampaikan begini, hei bapak-bapak, ibu-ibu, ya enggak, kalau mau ngasih duit tuh yang ajarin an-in pun, ban-bin pun, tantin pun, yang ajarin alhamdulillah, yang ajarin wal asri tuh yang kasih duit. Nah kagak datang udah duit 5 juta lu kasih. Karena saya nggak ada duit juga, lu ngapain kemarin? Tuh 25.000 di jalan tuh buat gitu. Mau takut tampol loh aja. Bukan kita dijajah terus sekarang sampai kapan kita mau begini terus itu? Ya enggak. Udah nggak mungkin semuanya. Jadi selalu saya berpegangan terakhir. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal innal batila. Yang batil pasti binasa, lambat atau cepat. Sekarang aja Pak, obat jantung, obat kecil manis, lagi rame juga. Ada Bang Haji Biditnya lagi ditangkap polisi, kok lagi aja urusannya gitu dia. Gak ada, lah ke Bang Haji mah gua mampu sih, dia. Ada urusan siapa ke manusianya, jenderal ke siapa ke dia. Asal gua tahu namanya, buat apa Tuhan seperti itu. Betul lah, nggak main-main. Udah banyak dulu ada orang berasa mati nih, gua mati dulu. Ya inilah saya gua nikah. Teman saya ini udah turun jauh. Ntar muncul lagi ntar sudah sekali situasi udah ya kira-kira berjalan semuanya lancar bagus bisa. Saya bilang undang lah di besok ini udah ini aja kayak enak banget ini. Terus sekalian nggak pakai minta berapa lagi. Bisa lu ngerti aja. Iya. Jadi kalau kan dikasih orang yang gak dikenal. Kiai Romanya udah keren banget di TV saya tampil lihat ini. Ya. Jadi masih jauh-jauh dulu. Mereka juga pernah ngundang kita. Terus kita mau ngundang dia. Ya. Bisa saja saya sampaikan, mudah-mudahan kaya semuanya, panjang semuanya, terkhusus abang saya Roma Irama biar panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak, karena banyak resikonya, banyak kandungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Kiai Haji Firdaus Turmuji, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Balagul ula bi kamalih kasab itu bi jamali hasunat jamul khisali sallu alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alhamdulillahil mujibu da'wat al-qail fi mahkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalqi wal karamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqalatil ba'du su'ara bainal wiladah wal mamat hikayah laka yabna adam anta man tanwiha faktub bikulli khairi kulla fusuliha fajami'u fi'luka sawfa yustaru fiha wa khitamu kulla hikayatin mahmatakun mautu sayati battatan yutiha. Hasan izatil a'izah wal ulama il fudola uhanni ukum wa uhayyi ukum bitahiyah. Fadilatul kiram Ra'isul Am Bijam'yati Fahmi Tamami Aswajah Abainal Mahbub Al-Mukarram Profesor Dr. Raden Haji Roma Irama A'azzallahu bi'izzih wa karamallahu bifadlih. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun Asyikir Sekjen Fahmi Tamami Yai Haji Anas Kurdi MA, Ketua Panitia yang tadi baru menyampaikan ulasannya, Bapak Yai Haji Abu Hanifah, Bapak Yai Haji Abu Bakar Madris, Bapak Yai Haji Roma Irama Muda, Dr. Solahuddin, penceramah kita yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita, Al-Mukarram, Al-Ustaz, Bapak Akri. Masya Allah.
Kita doakan guru-guru kita, mata'an Allah fituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin. Sekedar laporan wali, kalau Iran lagi tempur perang Ghazwah namanya, di Fahmi Tamami DKI ini juga ada namanya perang, tapi Ghazwah Fikri, perang pemikiran. Ada yang cinta dengan Jerman, ada yang cinta tapi enggan untuk mendekat. Dan alhamdulillah kalau untuk DKI yang baru kita struktur, yang pertama ada Raden Sihabuddin, Ketua Fahmi Tamami Jakarta Selatan. Ada Nurul Huda, mana Nurul Huda? Ketua Fahmi Tamami Jakarta Utara. Ada Jakarta Timur yang kemarin baru sama-sama kita diskusikan ketuanya, walaupun juga pencinta dan dia bilang cinta kepada alam dunia dan akhirat, maka dia mau jadi ketua Fahmi Tamami di Jakarta Timur. Tapi saya lihat belum hadir. Dan ada yang di Jakarta Pusat itu Bang Asfar, tinggal juga pelantikan. Dan di Jakarta Barat yang masih belum connect wali kita, karena mesti teliti betul. Kadang-kadang saya ingat apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam sebuah syair, yusa'u fahmuka bainan nasi ahyana fayahlukuna laka awsofa alwana faqad takunu malakan inda ba'dihim faqad takunu bi'aini ba'din syaitana la yaguruka madhun law atau kabih wa la yaduruka zamun kaifa makana la ya'riful insanu misla khaliqiha fakun del insani bitakini mizana. Jadi yusa'u fahmuka bainan nasi ahyana, orang-orang kadang-kadang menilai pikiran kita sembarangan aja, sesuai dengan otaknya dia. Nggak tahu siapa Kiai Roma Irama, dia ngomong sembarangan aja sepengetahuan dia. Makanya kadang-kadang takut malakan indah ba'dihim, kita kadang-kadang dianggap malaikat memang orang-orang yang senang sama kita. Fakot takunu bi'aini ba'din syaitana, juga dianggap setan sama orang yang mesti kita. Jadi Fahmi Tamami, oh itu luar biasa. Fahmi Tamami, bohong kan, gelap, jijik. Dan itu dihadapi kepada saya semua wali. Dan hampir tiap hari ketika kita mau hadir pembantukan, pasti ada tantangan yang seperti itu. Oleh karena itu prinsip kita kepada pengurus katakan, bisa disampaikan, la yaduluka madhun law atau kabih, wa la yaduluka zamun kaifa makana. Nggak usah terbang kalau dipuji, nggak usah tumbang kalau dicaci. Kita terus berjuang. Kita terus melakukan pembesaran Fahmi Tamami. Oleh karena itu sebagai sebuah semangat saya katakan, ketika saya sampaikan Fahmi Tamami, ukhuwah Islamiyah. Fahmi Tamami, ukhuwah Fahmi Tamami, ukhuwah Basariyah. Fahmi Tamami, kurang semangat ini aja yang hadir masih ragu-ragu kan, belum yakin. Dan punya prinsip al yakinu la yuzalu bisak, kalau kata Kiai Abu Hanifah, keyakinan harus kuat dan bisa mengalahkan keraguan kita. Kalau kita ada di Fahmi Tamami, maka terus kita lakukan Fahmi Tamami. Dan ada di otak kita bagaimana kita mengajak orang-orang untuk sampai kepada Fahmi Tamami, pemahaman yang sempurna. Fahmi Tamami, Fahmi Tamami. Begini semua yang di sana juga mengapa keluar. Fahmi Tamami, Fahmi Tamami, Fahmi Tamami. Inilah yang mesti kita punya prinsip. Dan saya insya Allah tahun ini 5 wilayah Jakarta bisa kita bentuk semua, dan 1 di Pulau Seribu. Tinggal kita cari waktunya wali yang kira-kira sehat. Karena hampir semua yang dibentuk pengennya wali yang hadir, ketua umum yang hadir maunya. Saya ketemu ketua umum Kiai Roma yang harus hadir. Kalau enggak, ya mudah-mudahan anak Roma muda harus siap juga untuk hadir. Siap? Siap. Alhamdulillah kalau itu siap. Oleh karena itu satu prinsip yang kita punya, ibduna rohnika fil hayati mujahidan, innal hayata aqidatun wa jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Firdaus. Selanjutnya adalah mauizah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Akri Patrio. Selamat. Izin kedua, Masya Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah allazi amarna bi ijtihadin wa silatul arham. La ilaha illallah sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Umum Mukarram wal Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Roma Irama, Ikhlas Guru, juga akhina guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Abu Hanifah, Mukarram Bapak Kiai Haji Abu Bakar Madris, guru-guru kita, bil khusus penceramah kita guru kita Roma Irama Muda. Saya santai dikit aja barangkali ya. Saya nggak sendirian, saya bawa caplak gitu. Caplak biasanya tukang bebersih. Guru-guru saya termasuk teman-teman dari Fahmi Tamami, utara, barat, timur, selatan, pusat, udara, laut. Juga teman-teman para kiai, mohon ikhlas ini sedikit saja. Nukilat fi qauli syair, bila datang kebenaran harus hancur kebatilan. Ya, itu masih terngiang kalau kita bersatu. Karena secara jujur saya pribadi, saya tidak pernah mau masuk dalam struktur apapun. Saya itu kelemahannya, karena bapak saya selalu bilang ke saya nasihatnya, kalau nggak mau capek jangan jadi apa-apaan. Maka sampai sekarang saya nggak jadi apa-apaan. Bapak saya juga nggak jadi apa-apaan. Tapi kalau secara jujur saya boleh bilang bahwa saya siap bermakmum di Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Roma Irama. Saya pernah melihat tayangan, makanya mohon izin kalau ada beberapa teman-teman yang bawa video, kalau bisa yang kira-kira jadi fitnah jangan di-share kemana-mana. Penyakit itu. Jujur aja, medsos sekarang itu bisa ngidupin orang, bisa matiin orang. Padahal hakikatnya yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Tapi kecenderungan, maaf kalau saya ngomong sedikit aja dilebar-lebarin, bisa lebar. Karena ada bahasa maha benar netizen dengan segala komen. Jadi kalau sudah komennya netizen udah susah lagi nyalangin kan. Guru-guru saya mohon ikhlas. Hari ini kenapa saya bilang benar? Ini kita bikin acara benar di tempat yang benar, kumpul dengan orang-orang yang benar. Mudah-mudahan kita termasuk orang benar. Karena saya pernah nanya siapakah orang yang paling benar. Saya tanya ke bapak saya bilang orang yang benar itu kalau matinya husnul khatimah masuk surga dia. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini kalau tiba-tiba saya kelihatan terus ceramah, itu baru kelihatan kayak orang benar. Karena kita sama-sama belum mati dan juga belum ada di surga. Berarti kita nggak jelas semua. Ya, kalau datang kebenaran hancur kebatilan. Makanya Masya Allah, saya kalau dengar lagu-lagu soneta dari saya baru meletek, yang saya dengerin, saya lahiran tahun 68. Tua banget belum, muda juga udah nggak jelas. Itu saya. Ya, jadi kalau saya dengerin lagu soneta itu nggak ada yang nggak enak di kuping. Sampai puasa saya dengar lagu tuh yang lagu mungkin teman-teman lebih ingat lah. Apa sih lagunya tuh? Yang itu. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta. Itu ya kata saya itu ya. Itu cakep banget itu lagu itu. Kalau tadi lagi bersatu lagi itu jiwa dan raga. Nah, barang tuh saya mengambil tuh. Supaya keluar suara. Jiwa dan raga. Nah, juga harta, karena harta kita nggak berani sih. Kita juga termasuk orang baru berharta soalnya. Kalau jiwa dan raga, saya yakin semua kompak. Tapi kalau harta, saya nggak yakin. Nggak yakin. Punya juga masih pada beli si Roman. termasuk saya. Akhirnya saya bareng tadi berangkat sama Ustadz Abdullah sampai Makassar. Saya bareng sama beliau tadi datang ke sini. Jadi saya ikut beliau. Saya nggak berangkat sendirian. Saya dijemput. Jadi saya kemarin juga nggak tahu harus bagaimana, tapi saya tidak sendirian. Saya sangat menghargai sebuah pertemanan dan persahabatan, apalagi satu profesi. Saya panggil Bang Cablak untuk memberikan satu pantun. Karena ada bahasa yang indah. Kalau mau masak Indomie, masaklah jangan sampai merekah.
berhalal bihalal dan bersilaturahmi, mudah-mudahan kita semua tambah barokah. Dan lebih sempurna lagi kalau hari ini saya panggil Bang Cablak Wadidau, ini MC-nya Benz Radio. Bentar Bang, ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ente kan jarang masuk ke sini. Nah, kalau masuk ke sini ada aja HP yang hilang lah. Bang, kasih mic satu Bang, dikit aja. Dia jago pantun ini. Tuh. Yang ngomong-ngomong Benz Radio, Tante Yun ini manajer saya dulu di Benz Radio. Oh, senior ente ini. Nah, saya dipecat gara-gara dia. Oh. Oh begitu lah. Nah, emang saya dipecat gara-gara gajinya kecil di Benz Radio sama dia. Nggak, gue tahu itu karena lu jarang setor. Bang Pitung nama bini Siti Aisyah, gurunya Babe Haji Naidin. Mohon maaf apabila punya salah dan dosa. Masih lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Ayo, tabut. Bisa aja si anjing. Ayo, tabut gue. Duduk. Deket aja. Nggak apa-apa. Dia MC dangdut emang pegangan dia. Baru sekarang dia mulai MC di tali ke tali. Tapi kan Karena dia tahu kalau dari dangdut tuh nggak ada parselnya. Tapi kan saya pengen izin Kiai Haji Roma Irama, bisa nggak sih soneta pakai MC? Itu MC orang Benz Radio tadi. Ya, tapi maka Oh di show-nya Soneta. ya, saya mau biarin nggak usah dibayar. Saya ridho dunia akhirat kalau ikut soneta karena saya cari pahala. Karena saya seorang seniman. Cuman catatan saya satu ini, saya bukan seniman belum. Oh, kalau lu masih seniman gak butuh duit, kayak penghargaan, penghormatan. Tapi kalau bini bukan seniman. Orang belum dibayar. Oh. Kan Yatri ceramah di mana-mana nggak dihitungin, aja Yatri nggak duit dihitungin, bingung kan ya? Nah, itu mah lu belak, gue tahu banget lu asal lu ceramah bawa bini juga gue lihat. Gigi lu kepanjangan setan. Duduk di mana-mana orang emang rada monyong. Dan aja Roma Irama, kayak Roma Irama masih keluarga, macamnya. Oh tahu? Tahu saya keluar ya. Kemarin di sini dia. Assalamualaikum kayak keluarga. Lu diusir gitu. Tadi saya salah mau Kiai nanya, ini siapa? Masih saudara? Oh saudara. Iya, saudara. Siapa ya? Gitu dia. Oh, itu namanya belum jelas. Lu saudaranya siapa? Ya, mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya datang kemari rada-rada malu, Kiai, karena diajak sama Ustadz Akrik berikut sama gua kemana? Ke rumah Kiai Roma Irama. Oh, bener apa? Saya telepon sama saya. Kata emak saya, lu mau ke rumah Kiai Roma Irama? Bilangin, gua sepat sama lagu dia. Karena menggegen hati, Bergetar. Bergetar hati bergetar. Kalau bergetar, geget gak? Jadi menggegen sama hati. Saking cintanya. Jadi gimana Kiai, Guru, muridin? Iya udah, kita di sini bareng-bareng sama ucapin selamat apa gitu. Betul. Lu ngucapin selamat juga, mohon maaf lahir batin, karena yang namanya manusia kan labelnya al-insanu makhluk khata wa nisyan. Masya Allah. Tempatnya salah dan lupa itu kita manusia, ya kan? Bener, itu tersirat juga dari lagunya Kiai Haji Roma Irama. Yang gimana? Tempatnya salah dan lupa, itu ada lagunya. Pasti nggak tahu kan? Enggak. Coba Kiai bagaimana lagunya ya? Saya juga lupa Kiai. Aku yang itu yang gue suka pakai ceramah tuh. Iya kan kalau ini Soneta tuh banyak inspirasi buat pelawak, buat penceramah. Oh, enak banget lagunya. soal. Itu yang lagu. Jangan ditebang itu pisau punya orang. Jangan ditebang. Itu pertama kali gua ngeluarin. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur karena zaman ini sudah edan. Jujur tidak makanan. Jangan ditebang. Jangan didengar. Oh, jangan ditebang itu pisang punya orang itu. Dulu Soneta itu punya soulman. Yang gimana? Namanya Haji Tatang. Jadi lagu. Oh gitu ya. Dangdut Tatang. Dangdut Tatang. Iya. Tang 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 dang dang dang. Dangdut Haji Tatang. Begitu. Iya. Makanya Masya Allah Kiai Gue juga itu. ya kan kita udah ketawa. Kita kan dekat Kiai dekat Abu Nipar, dekat Abu Mamadis, banyak banget Kiai ke Batang Tatu juga puyeng banget. Ini asiknya Bang, orang-orang yang hatinya lurus, lihat tuh. Enak nih, dia pakai hati datang ke sini. Pakai hati. Orang yang hatinya bersih, nggak burik, lihatnya nyaman, dipandangnya juga enak. Masuk. Tapi sungguh ke wajhi akhika, saudaraku. Saudara. Nyengir aja nih depan saudara, itu saudaraku. Berarti yang kumpul pada nyengir ahli saudaraku Bang. Kalau saya nggak bisa minjem bagaimana nih? Ya lu kan kepanjangan gigi.
gini loh. Gini loh. Waktu lahir kata emak lu, orang-orang ditarik kaki, ditarik kepala karena nyungsang, lu kekencangan ditarik bibir lu bang. Udah nerimain aja, kona'ah apa adanya. Tapi bukan berarti bibir lu ini bini lu nggak demen, karena kata bini lu sedotan lu kenceng. Iya orang sejenis pakum sih lu. Mohon maaf Kiai Abu Bakar Manis tahu banget istri saya Hajah Mulyani Yusuf SPDI Esos. Saya punya yayasan namanya Aliso. Iya. Saya bini lu. Sarjana. Oh lu mandi spion. Makanya saya pernah dengar lagu Kiai Haji Romi Rama. Setiap keindahan Mar'atus solehah. gitu. Iya. Makanya saya sayang banget, cinta banget sama bini. Setiap bini saya bakal mau tangan saya selalu gandeng. Oh, karena saking sayang dan cintanya. Kalau saya lepas dia ngambil apa wae sana gitu. Gandeng aja terus. Mohon maaf ya, saya bisa begini. Ya, ini aja pengen mana ya? Saya nggak tahu ini yang penceramah siapa ini. Aku kira takutnya kepanjangan lah. Ya. Udah kan ya? Udah. Ya, itu aja barangkali tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada guru-guru saya, para senior-senior di Fahmi Tamami. Kita berhalal bihalal. Mudah-mudahan dari tempat yang bersih akan sampai ke tempat yang bersih. Amin. Dan kita selalu siap bermakmum, bisa kelihatan bisa nggak kelihatan. Betul. Saya salah satu contoh yang selalu bermakmum, walaupun di paling belakang saya selalu berusaha untuk ada. Itulah yang saya hadir di sini karena kebaikan dari almarhum guru-guru kita, al-mukarram guru-guru kita, almarhum senior-senior kita hari ini kumpul di sini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan berkah daripada senior-senior kita. Amin. Al-barakatu ziyadatu fil khair. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Haji Akil Patrio dan Cablak. Mungkin saya hanya sedikit meralat aja. Kalau ngangkat di bench radio saya yang ngangkat. Tapi yang pecat bukan saya. Berarti periode berikutnya. Kalau orang-orang bench, kalau saya dianggap senior oleh Cablak, seniornya orang-orang bench radio itu ya Bang Akri Patrio. Karena beliau dan almarhum Benyamin Sueb mungkin adalah masih sama-sama bergelut di bidang pelawak gitu ya. Dan alhamdulillah kita melihat belakangan ini Bang Afri juga sangat rajin memberikan mauizah di berbagai tempat. Baik, hadirin sekalian, kita selanjutnya akan mendengarkan arahan dari Ketua Umum MPP Fahmi Tamami Aswaja kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Roma Irama. Kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa da'afa lil muttaqina jazil al-ujur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa haqqul mahmudi wa ajalul mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. شهادة يسره الله لها لنا السرور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمان متلازمان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد. Yang saya hormati Al-Mukarramun, para alim ulama. Pertama, penasehat Fahmi Tamami Kiai Haji Abu Hanifah, kemudian Fahmi Tamami Depok Kiai Haji Abu Bakar Madris, kemudian dari Banten, dari Sukabumi Kiai Haji Hilman atau Roma Muda,
kemudian Fahmi Tamami Jakarta Selatan, Kiai Haji Raden Syihabuddin, kemudian dari Tangsel, Fahmi Tamami Tangsel, Kiai Haji Firdaus Abdi, kemudian Kiai Haji Amiruddin Said, kemudian Kiai Haji Ahmad Maulana, Kiai Haji Hamzah, Kiai Haji Firdaus Turmudi selaku Ketua Fahmi Tamami DKI, kemudian Kiai Haji Syafi'i Mat Hasan, Bendahara Umum yang Masya Allah sangat loyal. Kemudian ada tamu kita Gus Gofir yang saya hormati, seluruh pengurus DPP, MPW, MPC Fahmi Tamami yang hadir, rahimakumullah. Inna ma'idin wa fa'izin, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin hadirat, berita yang paling viral kali ini, not just in Indonesia but in the world, seluruh dunia, yaitu masalah geopolitik di Timur Tengah, bahwa tengah terjadi peperangan antara Israel yang didukung Amerika melawan Iran yang membela Palestina yang notabene umat Islam. Hal ini banyak menjadi polemik di antara bangsa Indonesia. Dalam konteks kebangsaan, tentu kita komited untuk mendukung Palestina sebagaimana terkandung dalam preambul Undang-Undang Dasar kita, bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu jelas. Sampai saat ini kita konsisten sebagai bangsa mendukung Palestina, negara yang terjajah. Kemudian secara humanity kemanusiaan, bahwa bangsa Palestina adalah bangsa ditindas, bangsa yang di genocide, digenosida, dihapuskan etnisnya, dibunuh seluruh penduduknya, jangankan laki-laki sampai perempuan dan anak-anak. Jadi dalam konteks kemanusiaan humanity, Indonesia bahkan seluruh dunia mendukung, artinya gerakan-gerakan yang membela Palestina. Nah, kemudian dalam sisi agama, di sini terjadi kontroversi di kalangan umat Islam sendiri. Ada yang bilang jangan bela Iran, Iran itu Syiah. Ada yang bilang kita harus dukung Iran karena dia Islam. Yang mana yang benar? Kembali kita melihat firman Allah SWT dalam surat Muhammad ayat 38. Coba kita bisa buka. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum man yabghal, wa man yabghal fa innama yabghalu an anfusih. Wallahu ghaniyun wa antum ghaniyun wa antum fuqara. Wa in tawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum." Subhanallahul azim. Artinya, kamu sekalian dan mereka diseru untuk berinfak, berjuang di jalan Allah. Faminkum man yabghal, barang siapa yang di antara kalian yang pelit, sesungguhnya orang-orang bakhil itu yang tidak mau infak hartanya di jalan Allah, kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Allah ghaniyun wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya dan kamu sekalian fakir. Artinya apa? Seandainya ada sebuah bangsa kaya, itu semata-mata dari Allah yang Maha Kaya. Jadi tidak pantas makhluk seseorang atau sebuah bangsa mengakui kami kaya, saya kaya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian, wa in tawallaw fastabdil qauman ghayrakum. Kalau kamu berpaling dari berjuang dari jalan Allah, maka akan aku ganti kamu dengan bangsa yang lain. Nah, di sini pada saat itu ketika Rasulullah menyampaikan hal ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa bangsa itu yang akan menggantikan kami kalau kami berpaling dari berjuang di jalan Allah?" Wayadrubun Rasulullah ada mangkiri Salman, ada maqamu. Lalu Rasulullah menepuk pundak Salman. Ini orangnya dan kaumnya. Jadi yang ditepuk pundak Salman ini orangnya dan kaumnya. Lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Waladhi nafsi biyadi, law anna hadad dina ta'allaqa bi Suraya, lakana walahu rijalun min Farisi." Seandainya agama ini tergantung di bintang Suraya, maka akan digapai oleh orang-orang dari Farisi. Hal ini telah menjadi realitas objektif sekarang ini. Kita melihat sebuah kenyataan bahwa ketika Palestina yang notabene umat Islam digenosida oleh Israel, kita lihat negara-negara Islam di Timur Tengah justru berafiliasi dengan Amerika Serikat. Mereka membiarkan negaranya menjadi markas-markas Amerika Serikat. Semuanya punya wilayah militer Amerika Serikat. Illa Irak yang berperang melawan mereka untuk mendariskan Palestina. Nah, oleh karena itu kita harus berbicara secara objektif, tentu berdasarkan nas Al-Quran wal Hadis. Ayat tadi itu ayat Muhammad, dan dijelaskan oleh Rasulullah bahwa yang menggantikan kamu ini nanti adalah orang-orang dari Persia. Ini hadis sahih Bukhari wa Muslim, bisa dicek semuanya. Tadi ayat 38 surat Muhammad, itu juga firman Allah yang menganalisa kalau kalian berpaling dari berjuang dari jalan Allah, aku akan gantikan kamu dengan bangsa lain. Dan bangsa itu adalah dijelaskan oleh Rasulullah, mereka adalah bangsa Persia. Persia sekarang itu Irak. Oleh karena itu menurut pandangan saya Al-Fakhir, bahwa pertama kita harus melihat ini konteks dari sisi kemanusiaan. Tidak bisa kita mengatakan, oh kita netral saja, sementara ada umat Islam dibantai habis-habisan, puluhan ribu sudah korbannya, nggak peduli anak-anak dan wanita, apa kita mau netral? Ketika saya mau tanya, ada yang membela Palestina, misalnya orang Korea, kita dukung Korea atau tidak? Kita dukung Korea atau tidak? Bangsa itu atau tidak? Dalam konteks kemanusiaan wajib mendukung dalam konteks kemanusiaan. Nah, sekarang dalam konteks agama, bukan saatnya lagi kita melihat apa madhabnya, apa manhajnya, ya. Tapi sejauh Tuhan dia sama dengan Tuhan kita, Nabi dia sama dengan Nabi kita, kiblat dia sama dengan kiblat kita, insya Allah di dalam hati mereka ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Islam. Bahwa masalah khilafiyah dan sebagainya itu urusan mereka. Ketika mereka mencaci maki, mengkafirkan para sahabat, itu dosa mereka, urusan mereka. Tapi yang pasti ketika di dalam dada seorang manusia ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah orang yang beriman, orang Islam sesama dengan kita. Nah, saya lihat yang paling gencar menyerang Iran saat ini adalah kaum Wahabi. Kenapa kaum Wahabi? Kaum Wahabi adalah dari Saudi Arabia. Mereka sangat marah kepada Iran ketika Iran menyerang Israel. Sementara kaum Wahabi itu
katakanlah bermesraan dengan pendukung Israel yaitu Amerika Serikat. Oleh karena itu saya sangat melihat provokasi yang dilakukan para Wahabi terhadap agar kita tidak mendukung Iran, dan kalau begitu berarti kita membiarkan Palestina digenosida oleh Israel dan Amerika. Nah ini harus waspada, apalagi kita pahami tamami Forum Satu Rahmi Tahdir Masyarakat Muslim Indonesia, dan misi utamanya adalah untuk memagari akidah Ahlus Sunnah daripada gerakan takfiri, yaitu kaum Wahabi. Jadi waspada, jangan sampai kita terprovokasi oleh kaum Wahabi sehingga kita tidak berpikir rasional, tidak berpikir realistis dalam melihat kondisi geopolitik global di Timur Tengah. Karena misi kita adalah untuk mengantisipasi meluasnya gerakan takfir di Indonesia yang mengkafir-kafirkan, membid'ahkan dan sebagainya, karena ini berbahaya untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah. Bersatulah di dalam hablillah. Wa'tasimu bihablillah. Jadi apa hablillah itu? Akidah. Sejauh akidah kita sama, ya saudara kita, bahwa masalah furu'iyah, masalah madhab dan sebagainya, itu urusan kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Tapi ketika salah manusia menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya salat illa Ka'bah, ya saudara kita. Nah oleh karena itu sekali lagi hati-hati terhadap provokasi yang dilancarkan begitu luar biasa di medsos oleh kaum Wahabi ini, sehingga kita kalau saja mengerti mereka, sikap kita nggak jelas, mau bela Israel ya mungkin, kemudian kita dilarang membela Iran, lalu siapa yang kita bela? Artinya kita harus membiarkan genosida itu terjadi. Kita harus membiarkan umat Islam di Gaza dibantai. Kalau sikap kita seperti itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka oleh karena itu saya pernah membuat sebuah lirik dalam mengantisipasi gerakan takfir ini. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama, jangan terlalu mudah mengkafirkan. Sholat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama, jangan terlalu mudah membid'ahkan. Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rokaat tarawih, semuanya benar. Usoli dan tidak usoli, semuanya benar. Wiridan dan tidak wiridan, semuanya benar. Yang tak benar, yang tak sembahyang, ini yang harus kita tanamkan. Ukhuwah Islamiyah ini perintah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini perintah Allah. Bersatulah karena umat Islam, jangan bercerai-berai. Artinya apa? Oleh karena itu Al-Maghfurullah Zaidin MZ selalu mengingatkan kita, lihat persamaannya, jangan lihat perbedaan-perbedaannya. Mari kita bersatu dari persamaan-persamaannya, dan jangan kita berpecah karena perbedaan-perbedaannya. Masya Allah, saya teringat satu hadis Rasulullah SAW, satu sinyalemen dari Nabi SAW. Kalau Nabi SAW ketika sedang berbicara dengan para sahabat,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushaku an tad'al alaikum al-umam kama tad'al aqlatu ala qas'atiha. Qalu ya Rasulullah amin khilatin nahnu jama'id. Qala bal antum min kathir walakinnakum kaguthai sa'id tunja'ul muhabbatun min qulubi aduwikum waj'alun fi qulubikum al-wahn. Qalu ma huwa al-wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensinyalir sebuah kondisi yang akan datang pada umat Islam. Akan datang satu zaman kepada umat Islam di mana umat Islamnya akan dikeroyok, nyaris dikeroyok oleh bangsa-bangsa lain. Seperti orang-orang kelaparan mengeroyok hidangan di atas meja. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah umat Islam saat itu sedikit? Nabi mengatakan, bal antum jama'idin kathir. Kamu hari itu banyak, tapi banyaknya kamu seperti buih di lautan, bercerai-berai, tidak bersatu, tidak solid. Nah, karena kamu bercerai-berai, maka dicabutlah rasa respek, rasa takut dari musuh-musuhmu. Islam kecil, Islam bisa dibayar, Islam bisa dibujuk, Islam bisa dipecah belah. Dan terjadilah dalam dada umat Islam sebuah penyakit yang bernama penyakit wahan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwal wahnu? Apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Kalau kita tarik kepada firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah, surat Muhammad ayat 38, kira-kira bangsa mana yang hubbud dunya wa karahiyatul maut? Kita bisa melihat bangsa mana, umat Islam mana yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta pada dunia dan takut berjuang, takut mati dalam membela Islam. Ini terjadi sekarang. Oleh karena itu, bahwa Fahmi Tamami harus menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang sungguh-sungguh menyeru kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Maka Fahmi Tamami mengambil posisi ini. Kenapa? Kita ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beruntung. Amin. Tetapi bagaimana caranya? Juga mengacu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wad'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mi'anatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan argumen, dengan dalil, bil hikmah, dengan bijaksana, wal mu'ayyatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum, berdebatlah dengan mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Ini caranya. Oleh karena itu komitmen kita, walaupun kita berbeda secara furu'iyah, tapi kita bertekad untuk menyatukan umat Islam yang sesuai dengan apa akidah kita. Selama Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama, itu saudara kita. Makanya apa dari Fahmi Tamami itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah masyariyah. Fahmi Tamami, Fahmi Tamami, Fahmi Tamami. Allahumma fikra mitsari billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum MPP Fahmi Tamami Aswaja yang sudah menyampaikan mauidahnya kepada kita sekalian, dan kita akan tutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Raden Kiai Haji